Adik-adik siap memuji dan menari buat nama Tuhan? Oke, ya siap. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng. Oke. Ada di dalam, bukan menari seperti menari. Sekali lagi ya. Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Oke, masih semangat adik-adik? Siap-siap? Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Allah ada di dalam, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, menari, bukan menari seperti menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti menari. Oke adik-adik, siap-siap. Kita mau lompat bareng-bareng, oke? Yeay! Ya adik-adik, masih tetap semangat memuji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri ya. Kita menaikkan Oh Sukacitaku. Tepuk tangan ya. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Lagi. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
yo, yo. Yo. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, lipat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak kami yang akan bercerita. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, biar kami bisa mengerti firman yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Maria mau bercerita tentang melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan itu seperti apa sih ya? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, yuk kita saksikan video yang berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air,
Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik, barusan kita tadi sudah menyaksikan tentang video yang bercerita tentang apa? Ya, pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam dari keturunan Harun dari suku Lewi. Dia sangat taat dan patuh pada ketetapan dan perintah Tuhan. Bahkan hidup dia benar di hadapan Allah. Imam ini bernama Zakaria. Imam Zakaria memiliki seorang istri yang bernama Elisabeth. Tetapi sayangnya adik-adik, Zakaria yang sudah berumur lanjut tidak memiliki anak karena istrinya mandul. Pada suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Dia menyampaikan kabar bahwa doa Zakaria selama ini telah didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Bahwa Zakaria akan memiliki seorang anak laki-laki dan anak itu harus diberi nama Yohanes. Ya, adik-adik, perhatikan ya. Mendengar kisah ini, lagi-lagi kita menyaksikan mukjizat Tuhan dinyatakan di hidupan setiap orang percaya. Di usia yang lanjut, Elisabeth walaupun mandul, dia tetap bisa memiliki anak. Karena Tuhanlah yang menetapkan itu semua. Kita pun juga menyaksikan bahwa setiap kelahiran orang di dunia ini sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan, di mana dia memiliki tujuan di dalam hidupnya. Yohanes datang ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Mempersiapkan jalannya seperti apa sih? Yohanes menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa agar mereka bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes diutus oleh Allah untuk menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus dan juga Allah. Yohanes tidak menceritakan tentang kehidupan dirinya sendiri, tetapi dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di sini kita belajar lagi adik-adik bahwa Yohanes adalah orang yang rendah hati. Di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 30, dikatakan bahwa ia, yaitu Yesus, harus semakin besar, tetapi Yohanes harus semakin kecil. Kita harus belajar dari kehidupan Yohanes, di mana kita pun sebagai anak-anak Allah juga harus memiliki kehidupan yang rendah hati. Adik-adik, Yohanes diutus oleh Allah untuk mendahului Tuhan Yesus, di mana dia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Yohanes mengajak banyak orang Israel untuk bertobat kepada Allah. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu adalah kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, hal-hal buruk yang sudah kita lakukan. Dan kita mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukannya.
Bertobat itu adalah kita berbalik arah dari yang dulunya banyak berbuat hal-hal yang jahat atau yang buruk, tetapi kita berbalik melakukan hal-hal yang benar. Contohnya ya adik-adik, kalau kalian di sekolah, misalkan kalian dulunya suka menyontek, ketika adik-adik bertobat, adik-adik tidak lagi melakukan hal menyontek itu, tetapi apa? Adik-adik mulai belajar, ya rajin belajar, sehingga adik-adik menjadi pintar. Bahkan mungkin adik-adik bisa membuat kelompok belajar untuk membantu teman-teman yang tidak memahami pelajaran di sekolah. Bertobat itu juga seperti yang dulunya malas beribadah, sekarang rajin untuk ke sekolah minggu. Ketika ada ibadah, adik-adik tidak melewatkannya. Adik-adik mau belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita mau bertobat, karena kebiasaan kita selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kebenaran Tuhan diberitakan, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Yohanes pun mengajak untuk setiap orang mau dibaptis. Ketika kita bertobat, kita mau juga diri kita dibaptis. Dibaptis itu artinya apa sih? Dibaptis itu artinya adalah mematikan manusia lama kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan membangkitkan manusia baru kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kita bisa belajar bahwa ketika kita datang ke dunia ini, seperti juga Yohanes melakukan pekerjaan Tuhan. Kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 29, di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Mulai hari ini adik-adik, kalau dulu kita hanya main-main, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hari ini hal pertama yang Tuhan mau ingatkan, untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya percaya saja, tapi kita juga bisa menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Kebaikan kemurahan Tuhan Yesus dapat kita hidupkan di dalam diri kita masing-masing, karena itu akan menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hari ini kakak mau ingatkan kalian lagi bahwa sumber kebenaran kita adalah aku siap melakukan pekerjaan Tuhan. Dan super ayat kita ada di Yohanes 3 ayat 30. Biarlah ia Yesus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kita bisa mewartakan
kedatangan Tuhan dengan menjadi saksi buat Tuhan Yesus, dan kita juga bisa memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Kami boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh dan siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan Yesus melalui kehidupan kami, di sekeliling kami, di teman-teman kami, keluarga kami, Tuhan, mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan itu ada di dalam diri kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan bisa melakukan ini semua. Kami sepenuhnya Tuhan bergantung kepada-Mu untuk memampukan kami untuk siap melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Yesus, amin.